Halo teman-teman, kami dari Stikes Surabaya, jurusan S1 Ilmu Gizi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang interaksi ramuan obat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah interaksi obat dan makanan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayati. Dan ini nama kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Veronica, NIM 1711310001. Yang kedua ada Gita Setia Pratiwi, NIM 1711310009. Yang ketiga ada Galuh Kurnia Safitri, NIM 1711310015. Yang keempat ada Aprilia Puji Lestari, NIM 1711310019. Dan yang terakhir ada Nur Aziza, NIM 1711310022. Herbal dan efek obat. Pengobatan oriental termasuk pengobatan Tiongkok adalah sistem praktik medis yang kompleks dan holistik dengan filosofi sendiri, diagnosis, sistem perawatan, dan farmakologi. Obat-obatan herbal adalah campuran lebih dari satu bahan aktif dan campuran dari banyaknya bahan aktif tersebut yang secara farmakologi dapat meningkatkan terjadinya interaksi. Oleh karena itu, interaksi obat-obat herbal lebih tinggi daripada obat sintetik karena biasanya obat sintetik mengandung entitas kimia tinggi. Obat-obatan herbal mengikuti prinsip farmakologis modern. Oleh karena itu, interaksi ramuan obat didasarkan pada mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik yang sama dengan interaksi obat-obat. Interaksi farmakokinetik telah dipelajari secara lebih luas dan penelitian in vitro dan in vivo telah mengidentifikasikan bahwa perubahan konsentrasi obat herbal yang diberikan bersama disebabkan oleh induksi atau penghambatan enzim metabolisme obat hepatik dan usus, terutama sitokrom P450 atau mengangkut obat seperti P-glikoprotein. Itu menurut ISO tahun 2004. Pendarahan dapat terjadi ketika warfarin dikombinasikan dengan ginkgo atau ginkgo biloba, bawang putih atau Allium sativum, dongguai atau Angelica sinensis, atau sindrom serotonin terjadi pada pasien yang mencampur St. John's wort atau Hypericum perforam dengan serotonin reuptake inhibitor. Berkurangnya bioavailabilitas digoxin, theophylline, siklosporin, dan penprocoumon terjadi ketika obat-obatan ini dikombinasikan dengan St. John's wort. Selanjutnya, yang pertama ada peningkatan risiko hipertensi sudah dekat ketika antidepresan trisel dikombinasikan dengan yohimbine atau pausinitasia yohimbe. Yang kedua, potensi efek oral dan topikal dari kortikosteroid dipastikan oleh Licoris atau Glycyrrhiza glabra. Penurunan konsentrasi darah prednisolon terjadi ketika diminum dengan produk herbal Cina Saiyo Cai Hutang atau Sosaikoto. Yang ketiga, ada penurunan konsentrasi fenitol terlihat ketika dikombinasikan dengan sirup ayurvedik Sankapuspi. Dan yang terakhir ada tanaman yang mengandung antranoid termasuk sena atau Cassia sena dan Cascara atau Ramus pusiana, serta serat yang larut, termasuk guargam dan psyllium, dapat mengurangi penyerapan obat. Di sini dapat kita lihat ada tabel tentang interaksi herbal dengan obat-obatan. Yang pertama itu ada flupentisol dan prosilidin dengan buah pinang atau Areca catesu yang menghasilkan interaksi yaitu kekakuan, bradykinesia, dan tremor rahang. Kemudian ada komentarnya yaitu betal mengandung arekolin dan alkaloid kolinergik dan dapat kalian lihat selanjutnya pada tabel berikut. Selanjutnya ada agregin dan agregasi trombosit.
trombosit bersirkulasi dalam darah tanpa menempel pada trombosit lain atau ke endotelium. Namun, ketika sel endotel terganggu, trombosit melekat dan mengalami perubahan bentuk dan agregat. ADP diketahui menginduksi perubahan bentuk trombosit, agregasi, dan paparan situs pengikatan fibrinogen. Vitamin E dan agregasi trombosit. Atokoferol, antioksidan alami, menghambat agregasi dan pelepasan trombosit. Efek vitamin E adalah karena pengurangan aktivitas trombosit siklooksigenase dan penghambatan pembentukan lipid peroksida. Lalu ada faktor pengaktif trombosit. Faktor pengaktif trombosit 1O alkil 2R asetil SN gliseril 3 fosfokolin dilepaskan dengan adanya syok dan iskemia. Antagonis faktor pengaktif trombosit dapat melindungi jantung dan otak dari cedera iskemik. Obat penghambat trombosit. Kombinasi asam asetil salisilat dan dipiridimol telah terbukti efektif dalam mencegah infak miokard dan oklusi cangkok aortokoroner. Fibrinolisis. Dalam fibrinolisis, plasmin endopeptidase yang dikonversi dari plasminogen oleh aktivator menghidrolisis fibrin, fibrinogen, faktor 5, dan faktor 8 menjadi produk tidak aktif mereka. Hageman faktor 12 mengubah proaktivator menjadi aktivator aktif. Agen seperti trombin, streptokinase, dan urokinase karenanya meningkatkan pembentukan plasmin dan karenanya memiliki sifat fibrinolitik. Hirudin dan trombin. Air liur lintah obat mengandung zat yang lebih baik yang mengganggu mekanisme hemostatik inang. Salah satu senyawa ini adalah hirudin, antikoagulan kuat yang mempertahankan fluiditas darah yang tertelan dan merupakan inhibitor paling kuat di trombin. Agen terapeutik yang mengganggu pembekuan darah terbagi dalam 4 kelas. Yang pertama, antikoagulan, yang termasuk antikoagulan oral heparin dan coumadinanediol. Yang kedua yaitu agen trombolitik, seperti streptokinase, urokinase, dan aktivator plasminogen tipe jaringan rekombinan. Yang ketiga, obat antiplatelet yang mengubah kemampuan agregasi trombosit. Dan yang keempat, agen defibrinogenasi yang menghilangkan fibrinogen dari sirkulasi darah. Antikoagulan lisan. Antikoagulan kumarin termasuk dikumarol, natrium warfarin atau coumadin sodium, warfarin kalium, atrombin K, asenokoumarol atau sintrom, dan penprokoumon atau liquamar. Obat antitrombotik digunakan secara klinis untuk mencegah pembentukan gumpalan darah dalam sirkulasi antikoagulan atau untuk melarutkan gumpalan yang sudah terbentuk trombolitik. Berikut beberapa produk alami yang mengandung zat koumari, salisilat, atau antiplatelet properties. Yang pertama ada akar angelica, bunga arnika, adas manis, asafoetida, seledri, kamomil, semanggi merah, fenugreek, berangan kuda, akar licorice, akar cinta, peterseli, ramuan bunga passion, dan quassia. Sebelumnya, koumari ini adalah senyawa kimia organik aromatik. Koumari ini memiliki aroma manis seperti vanila dan rasanya pahit. Kemudian untuk salisilat ini sama seperti asam salisilat, umumnya digunakan untuk mengatasi masalah kulit. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, meadowsweet, poplar, dan willowbark juga mengandung salisilat dengan konsentrasi yang tinggi. Sedangkan bromelain, cengkeh, bawang merah, dan kunyit telah dilaporkan menunjukkan aktivitas antiplatelet. Perlu diperhatikan, pasien yang menggunakan produk herbal ini
bersamaan dengan obat-obatan yang memiliki efek antikoagulan seperti warfarin harus dimonitor secara ketat untuk mengetahui tanda atau gejala perdarahan. Berikutnya ada ramuan obat. Yang pertama dari tumbuhan Veveview. Veveview atau Tanacetum patenium berasal dari Eropa Tenggara, tetapi sekarang tersebar luas di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Daun dari Veveview ini berwarna hijau muda, tidak memiliki bulu, berbentuk lonjong dengan tepi yang bergerigi. Untuk bau yang dihasilkan dari Veveview ini mirip dengan baunya jeruk nipis. Veveview ini digunakan untuk pengobatan sakit kepala migrain, radang sendi, dan berbagai jenis alergi. Kemudian yang kedua ada ramuan obat dari garlic atau bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum dianggap memiliki beberapa efek kardiovaskular yang bermanfaat, seperti menurunkan tekanan darah, serum lipid, dan aktivitas antitrombotik. Yang ketiga, ada ramuan obat dari jahe. Jahe atau Zingiber officinale dapat mengatasi mabuk perjalanan, radang sendi, serta dapat mengurangi agregasi trombosit melalui penghambatan tromboksan sintetase. Suplemen jahe ini apabila dikonsumsi bersamaan dengan warfarin dapat menyebabkan peningkatan resiko perdarahan. Kemudian yang keempat ada ramuan obat dari ginkgo. Ginkgo atau Ginkgo biloba adalah produk herbal umum yang tersedia di Tiongkok dan biasanya digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif atau mengatasi kondisi yang berhubungan dengan gangguan ingatan. Selanjutnya pada ramuan obat ada koenzim Q10. Koenzim Q10 sementara bukan disebut ramuan. Koenzim Q10 adalah provitamin yang ditemukan dalam mitokondria sel tumbuhan dan hewan. Suplemen koenzim Q10 terutama dipromosikan sebagai pengobatan berbagai gangguan kardiovaskuler termasuk yang berikut, yaitu gagal jantung, hipertensi, angina stabil, dan aritmia ventrikel. Lalu ada dansen. Dansen atau akar Salvia miltioriza juga dikenal sebagai tanseng adalah ramuan yang sangat populer yang direkomendasikan dalam pengobatan Tiongkok untuk berbagai gangguan kardiovaskular. Efek farmakologis dari dansen telah dijelaskan terutama secara in vitro dan juga pada hewan dan termasuk yang berikut, yaitu untuk efek hipotensi, efek inotropik positif, vasodilatasi arteri koroner, dan penghambatan agregasi platelet. Ramuan obat selanjutnya ada cakar iblis. Cakar iblis atau Harpagopitum procumbens adalah produk herbal yang mahal yang telah dipromosikan untuk digunakan sebagai analgesik dalam pengobatan radang sendi, asam urat, dan mialgia. Sampai lebih banyak diketahui tentang kemungkinan interaksi ini pada cakar iblis, pasien yang menggunakan warfarin harus disarankan untuk mengkonsumsi cakar iblis. Lalu selanjutnya ada ginseng. 3 spesies ginseng, ginseng Amerika, ginseng oriental, dan ginseng Siberia, telah dipromosikan sebagai penambah energi, pengurang stres, dan penyempurnaan suasana hati. Ginseng oriental atau ginsana yang terutama dapat memusuhi efek antikoagulan pada warfarin. Ramuan obat selanjutnya ada teh hijau. Teh hijau atau Camellia sinensis, juga dikenal sebagai teh Cina, adalah minuman populer yang diklaim untuk mencegah berbagai kanker, mengobati gangguan pencernaan, dan meningkatkan kognisi. Namun sejumlah besar teh hijau yang diseduh berpotensi memusuhi efek pada warfarin. Lalu ada papain. Papain adalah campuran enzim proteolitik yang ditemukan dalam ekstrak buah pepaya, buah dari pohon papaya atau Carica papaya. Pasien yang menerima warfarin harus disarankan untuk menghindari suplementasi papain sampai informasi lebih lanjut tentang interaksi potensialnya. Yang terakhir ada vitamin E. Vitamin E telah menerima banyak publikasi sebagai salah satu dari beberapa antioksidan yang mungkin berguna dalam mengobati berbagai gangguan penyakit, termasuk penyakit kardiovaskular. Vitamin E dapat menghambat oksidasi dari pengurangan vitamin K. Oksidasi vitamin K diperlukan untuk karboksilasi faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K tersebut, yang harus terjadi agar faktor pembekuan ini
berfungsi penuh dalam tubuh kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau nonton dan mendengarkan seluruh penjelasan materi kami tentang interaksi ramuan obat ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar kami dapat memberikan informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.